Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman Jamil dengan NIM 240701055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan ke-12, yaitu definisi sejarah dan pokok pembahasan tasawuf aswaja. Pengertian pokok pembahasan dan manfaat. Ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam, di samping ilmu akidah dan ilmu fikih. Adapun arti dari tasawuf, para pengkaji ilmu tasawuf berbeda pendapat terkait asal-usul kata tersebut. Di antaranya adalah kata tersebut berasal dari safa atau bersih, sufa yang berarti teras, soi berasal dari bahasa Yunani yang berarti hikmat dan suf yang berarti kain wol. Secara istilah tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui sifat-sifat hati, baik sifat yang terpuji ataupun yang tercela, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, dan cara untuk suluk atau perjalanan spiritual kepada Allah Ta'ala. Pokok pembahasannya adalah perbuatan-perbuatan hati dan indera dari segi cara menyucikan dan menjernihkannya. Manfaat mempelajarinya adalah dapat membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan dapat bermakrifat kepada Allah dengan sah dan selamat di akhirat dengan keberuntungan dan keridaan dari Allah Ta'ala. Sejarah perkembangan dan macam-macam tasawuf. Esensi tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi sebagaimana dalam hadis Jibril yang menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna iman, Islam dan ihsan. Pada era Nabi dan sahabat, tasawuf belum menjadi sebuah istilah. Belum ditemukan istilah awal, makam, fana, baka, dan istilah-istilah tasawuf lainnya. Meskipun demikian, substansi dari istilah-istilah tersebut sudah ada di era Nabi dan sahabat. Adapun dalam perkembangannya, tasawuf dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tasawuf amali. Pada abad pertama dan kedua Hijriyah, tasawuf merupakan amaliyah ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Pada periode ini, para sufi belum memberi perhatian tentang mendalam tentang keadaan-keadaan hati dan tahapan-tahapan suluk. Menurut Al-Taftazani, pada abad ini tasawuf diidentikan dengan laku zuhud oleh para sufi. Di antara tokohnya adalah Al-Hasan Al-Basri dan Rabi'ah Al-Adawiyah. Dalam periode ini tasawuf belum secara spesifik. Yang kedua yaitu tasawuf ahlaki atau sunni. Tasawuf ahlaki mulai muncul pada abad ketiga Hijriyah. Pada periode ini, para sufi mulai memberi perhatian mendalam tentang keadaan-keadaan hati dan proses solo, hingga perhatian mereka dalam sisi akhlak sangat mendalam hingga mereka membuat metode untuk bermakrifat dengan zeb atau intuisi. Dalam periode ini, mereka juga mulai membahas tentang hubungan antara Allah dan manusia dengan Allah. Dari tasawuf ini melahirkan tasawuf sunni, yaitu tasawuf yang setiap pandangannya mempunyai landasan Al-Quran dan As-Sunnah dengan jelas. Dengan kata lain, tasawuf ini selaras dengan syariat. Di antara tokoh yang menjadi representasi tasawuf ini adalah Al-Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Istilah tasawuf sunni ini juga sekaligus menjadi pembeda dengan tasawuf falsafi. 3. Tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang mencampur adukan zauk dengan pandangan-pandangan akal dan mengistilahkannya dengan istilah-istilah filsafat. Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya menulis bahwa tasawuf ini mempunyai 4 hal pokok yang diperhatikan oleh pengikutnya. 1 yaitu mujahadah dan perkara yang dihasilkan darinya yaitu zeub dan introspeksi diri. 2. Kasf atau ketersingkapan dan hakikat perkara-perkara gaib seperti sifat-sifat ketuhanan, arsi, kursi, malaikat, wahyu, nubuah, ruh, dan asal-usul alam raya. 3. Bertindak di alam raya dengan berbagai macam-macam karamah. 4. Syeta atau lafal-lafal yang menjanggalkan yang secara lahiriah adalah wam atau sangkaan yang salah. Tasawuf ini sering bertentangan dengan fikih. Sebab pandangan-pandangan tasawuf ini secara zahir sering bertentangan dengan akidah dan syariat. Seperti pandangan tentang wadah al-wujud, qutbiyah, wadah al-adan, dan lain-lain. Di antara pemikiran dalam tasawuf falsafi adalah 1. Fana. Secara bahasa arti fana adalah memutus dan menghilangkan. Dalam istilah tasawuf, fana mempunyai beberapa pengertian.
Yang pertama yaitu meleburkan sifat-sifat nafsu atau hilangnya sifat-sifat tercela. 2. Meleburkan keinginan-keinginan duniawi. 3. Menghilangkan keinginan-keinginan diri dan menetapkan iradah Allah. 4. Hilangnya pandangan terhadap makhluk. Dan 5. Yaitu hilangnya perasaan dan kesadaran. 2. Itihad. Itihad berasal dari lafal yutahada. Kemudian, karena proses ilal menjadi itihada yang mengikuti wazan ifta'ala yang berfaedah mutawa'ah, makna dari itihad adalah bersatu. Menurut istilah, ia adalah sebuah kondisi lenyapnya diri seorang hamba di dalam apa yang dia pandang, yakni bersatunya hamba dengan Allah Al-Haq. Pandangan tentang itihad ini pertama kali diperkenalkan oleh Abu Yazid Al-Bastami. Dia berkata, "Aku telah keluar dari Al-Haq menuju Al-Haq sehingga dia memanggil dariku dalam Yaman Antakna atau wahai Zat yang dirinya adalah aku." Banyak ulama berpendapat bahwa banyak perkataan yang dinisbatkan kepada Abu Yazid Al-Bastami tidak benar atau termasuk paham tentang itihad. Menurut Al-Quyairi Al-Bastami, dalam bertasawuf berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah. Yang ketiga yaitu hulul. Jika menurut Abu Yazid kondisi fana dapat mengantarkan hamba kepada itihad, maka menurut Ahad kondisi fana mengantarkan hamba kepada hulul. Hulul terambil dari akar kata hala. Ibnu Faris menyebut bahwa secara bahasa maknanya adalah membuka sesuatu sehingga sesuatu tersebut tidak terhalang sama sekali. Dalam istilah tasawuf, hulul adalah bertempatnya tabiat ketuhanan di dalam tabiat kemanusiaan atau dengan ibarat lain ia adalah bertempatnya lah di dalam nasut. Saya akan menjawab soal yang ada pada buku Aswaja. Soal yang pertama yaitu jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Tasawuf amali abad 1-2 Hijriyah. Pada periode ini, tasawuf lebih berfokus pada amaliyah, ibadah, dan pendekatan diri kepada Allah. Para sufi pada masa ini menjalankan kehidupan zuhud atau menjauhi dunia tanpa mendalami aspek hati atau suluk secara sistematis. Tokoh terkenal dari periode ini adalah Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah. Yang kedua, tasawuf akhlaki atau sunni abad 3 Hijriyah. Tasawuf mulai memperhatikan aspek akhlak dan penyucian hati. Para sufi menerapkan metode tahli atau membersihkan hati dari sifat buruk, ahli atau menghiasi hati dengan sifat baik dan akhirnya tajalli merasakan kehadiran Allah. Tasawuf ini berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah serta tetap sesuai dengan syariat Islam. Tokoh utamanya adalah Al-Junaid, Al-Baghdadi, dan Al-Ghazali. Yang ketiga yaitu tasawuf falsafi atau abad selanjutnya. Pada tahap ini tasawuf mulai bercampur dengan filsafat dan nasionalitas, mengandalkan zeb atau intuisi, serta konsep-konsep seperti kasyif atau penyingkapan hakikat, mujahadah atau perjuangan spiritual, dan syata atau ungkapan sufi yang sulit dipahami. Beberapa ajarannya terkadang bertentangan dengan fikih dan akidah Islam. Tokoh-tokohnya antara lain Ibnu Arabi, Ibnu Sebin, dan Ibnu Farid. Soal yang kedua, jelaskan masing-masing istilah dari fana, bulul, dan itihad. Fana secara bahasa arti fana adalah memutus dan menghilangkan. Dalam tasawuf, fana mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama yaitu meleburkan sifat-sifat nafsu atau hilangnya sifat-sifat tercela. 2. Meleburkan keinginan-keinginan duniawi. 3. Menghilangkan keinginan-keinginan diri dan menetapkan iradah Allah. 4. Hilangnya pandangan terhadap makhluk. Dan yang kelima, yaitu hilangnya perasaan dan kesadaran. Hulul. Hulul terambil dari akar kata hala. Ibnu Faris menyebut bahwa secara bahasa maknanya adalah membuka sesuatu sehingga sesuatu tersebut tidak terhalang sama sekali. Dalam istilah tasawuf, hulul adalah bertempatnya tabiat ketuhanan di dalam tabiat kemanusiaan atau dengan ibarat lain ia adalah bertempatnya lahut di dalam nasuk. Yang ketiga yaitu itihad. Itihad berasal dari lafal yutahada. Kemudian, karena proses iyal menjadi itihada yang mengikuti wazan ifta'ala yang berfaedah mutawa'ah, makna dari itihad adalah bersatu. Menurut istilah, ia adalah sebuah kondisi lenyapnya diri seorang hamba di dalam apa yang dia pandang, yakni bersatunya hamba di dalam apa yang dia pandang, yakni bersatunya hamba dengan Allah Al-Haq.
Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.